Shalom jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali belajar, secara khusus tema kita adalah baptisan air. Ya, istilah baptisan sesuatu yang tidak asing bagi kita. Tapi ada baiknya kita memberikan waktu untuk kita belajar apa, mengapa, dan bagaimana baptisan itu. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan kepada kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjelaskan ayat demi ayat yang ada dalam Alkitab tentang baptisan. Biarlah Tuhan kami semakin menyadari apa makna baptisan itu bagi keselamatan kami. Pakai hamba-Mu, kuasa dan urapan Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Fakta atau kenyataan orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi itu adalah orang yang menerima perkataan yang pernah disampaikan oleh Petrus di saat khotbah pertama saat Pentakosta. Di situ orang-orang percaya diminta untuk dibaptis di dalam air. Kita bisa cermati itu dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, pasal 8 ayat 35 sampai 39. Nah, saudaraku yang saya kasihi, sesudah mengalami kelahiran baru atau lahir baru, maka setiap orang-orang percaya itu harus dibaptis. Artinya tidak cukup kita berkata saya percaya Yesus dan tidak perlu dibaptis. Mungkin kita punya alasan. Penjahat yang ada di sebelah Yesus, dia percaya Yesus dan Yesus berkata, mulai hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Itu pengecualian karena setelah itu dia tidak ada kesempatan untuk hidup, dia dihukum mati. Nah, sekarang kita belajar, ya setelah kita lahir baru, kita harus dibaptis. Mengapa? Apakah baptisan itu hanya sekedar upacara, ya, sakramen, atau tanda menjadi anggota organisasi di gereja? Begitu saudaraku. Apakah arti baptisan? Dan sejauh manakah peranan baptisan itu dalam kehidupan orang-orang yang percaya? Untuk itulah kita akan bahas. Yang pertama, baptisan itu adalah perintah dari Tuhan. Baptisan itu adalah bagian perintah dalam amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, beliau memberikan pesan, jadikan semua bangsa itu muridku. Tujuannya adalah gereja memiliki tugas untuk menjadikan murid. Nah, dengan menjadikan murid-murid ini harus pergi, ya, baptis, ajar. Nah, jadi baptisan itu sesuatu yang penting. Karena itu dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita lihat dalam Matius 28 ayat 19. Saudaraku, ini bukan undangan. Ini bukan sekedar ajakan atau anjuran, tetapi ini adalah perintah. Ya, perintah. Berarti kalau ini perintah harus kita lakukan. Tidak ditaati berarti ya melanggar. Ya, hidup dalam pemberontakan. Kita melawan apa yang Tuhan perintahkan.
Dan tentu ada konsekuensi, ada akibat dari ketidaktaatan. Jadi, camkan yang pertama, baptisan itu adalah perintah. Jadi teman-teman yang belum dibaptis, segera mengambil baptisan. Ya, dan mengapa begitu? Untuk lebih mendalami kita melihat yang kedua. Meneladani Kristus dan gereja mula-mula. Yesus sendiri memberikan contoh. Jemaat di gereja mula-mula Yerusalem dan terus ya gereja awal di abad-abad pertama itu melakukan baptisan. Nah, kita lihat yang pertama, teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri ketika beliau datang menjadi manusia, tinggalkan kemuliaannya, datang ke dunia ini, ketika menjadi manusia, beliau dibaptis. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 16. Yesus menjadi contoh. Dia memberikan teladan. Meskipun beliau tidak berdosa. Ia dibaptis untuk memberikan contoh bahwa baptisan itu penting, saudara. Yohanes Pembaptis dalam konteks bacaan dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 16. Yohanes Pembaptis baru saja menjelaskan bahwa baptisan Yesus akan berikan jauh lebih besar dari baptisan yang ia lakukan, yang ia layankan kepada orang Yahudi, di mana dia berkata, bertobatlah sebab kerjaan Allah sudah dekat. Lalu ada baptisan Yohanes. Tapi beliau berkata, nanti baptisan Yesus itu lebih tinggi kuasanya dan maknanya. Tapi di saat beliau selesai berbicara, berkhotbah tentang baptisan Yesus yang akan diberikan kelak, tiba-tiba justru sesudah itu Yesus masuk ke sungai Yordan, beliau minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kalau Yesus tidak berdosa, berarti tidak perlu bertobat. Seperti yang disimbolkan, digambarkan, dianalogikan dalam baptisan. Nah, mengapa Yesus harus dibaptis? Saudaraku yang saya kasih, Yesus dibaptis untuk apa? Kalau kita melihat dalam Matius pasal 3 ayat 15, untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Berarti ini bagian kehendak Bapa yang harus ditaati. Meskipun dia tidak berdosa, beliau ingin melakukan apa yang Bapa Allah perintahkan. Ya, dia jelas tidak berdosa. Tetapi ia mengambil bagian dalam hal yang seharusnya dijalani dan dilakukan oleh orang-orang yang berdosa. Saudaraku, tindakan Yesus itu konsekuen dan serasi dengan tindakannya menjelma menjadi manusia. Kita tahu beliau menghisapkan dirinya menjadi manusia. Dengan menjadi manusia, fungsinya untuk menjadi substitusi, pengganti dosa, dia harus mati di salib. Dari sini kita melihat luar biasa. Saudaraku, dia menjadi serupa dengan manusia dalam segala hal. Walau dia tetap adalah yang suci tanpa dosa. Kalau dia berdosa berarti tidak dapat menggantikan kita. Karena semua kita berdosa, kenapa dia harus mati di salib? Karena beliaulah yang memenuhi persyaratan untuk menggantikan kita yang suci dibuat berdosa oleh karena saudara dan saya. Luar biasa kan? Ketetapan Yesus untuk dibaptis juga memanifestasikan kerendahan hatinya yang merupakan teladan bagi setiap orang-orang percaya. Jadi kalau kita betul-betul melihat Yesus menjadi contoh kerendahan hatinya, artinya kita tidak usahlah gengsi-gengsinan. Yesus menjadi contoh dibaptis, kita dengan rendah hati juga mau dibaptis. Karena beliau menjadi teladan bagi setiap kita orang yang beriman. Ia tidak butuh dibaptis sebab
ia bukan manusia yang berdosa. Sebab itu tanpa mengaku dosa dan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Berarti dia masuk ke dalam air, dibaptis, lalu keluar dari air. Jadi teladan Yesus menjadi contoh yang baik. Dia melakukan perintah Bapa, sekaligus dia menunjukkan teladan bagi kita tentang kerendahan hatinya. Lalu kita melihat contoh yang kedua, teladan dari gereja purba atau gereja mula-mula. Orang-orang percaya di dalam Alkitab dibaptis. Ya, begitu banyak ayat. Bapak Ibu Saudara bisa melihat ini catatan saja di Kisah Para Rasul misalnya. Kisah Rasul 2 ayat 41 ada 3.000 orang yang dibaptis. Lalu Kisah 8 ayat 12, ayat 36, 38. Lalu Kisah 10 ayat 48. Kisah 16 ayat 15, ayat 33. Kisah 18 ayat 8. Kisah 22 ayat yang ke-16. Itulah contoh-contoh dalam gereja awal-awal setiap mereka percaya. Lalu berlanjut dengan dibaptiskan. Nah saudaraku, jadi setelah kebangkitan Kristus, baptis mulai diterima sebagai sakramen. Ya sakramen yang resmi dalam gereja Kristen. Mengulang kembali di awal tadi, dalam Injil Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk membaptiskan semua bangsa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dengan perintah ini, baptis bukan hanya menjadi simbol dari pertobatan, tapi juga bagian dari misi gereja untuk memperkenalkan Injil kepada seluruh dunia. Pada abad pertama, saudaraku, baptis dilakukan dengan cara merendam ya sepenuhnya ke dalam air. Praktek ini berhubungan erat dengan pengertian simbolis dari penguburan dan kebangkitan Kristus. Orang yang dibaptis dianggap mati terhadap dosa-dosa mereka dan dibangkitkan untuk hidup baru di dalam Kristus. Puji Tuhan. Yang ketiga, apa hubungan baptisan dengan keselamatan? Seringkali kita mempertanyakan hal ini, karena itu saya menjawab, bagaimana hubungannya baptisan itu dengan keselamatan? Saudaraku, setiap orang yang melakukan sesuatu tanpa tujuan adalah ibarat anak-anak yang main sepak bola tanpa gol. Tidak ada hitungan nilai, tidak ada arti. Lain halnya dengan baptisan yang memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk pengampunan dosa. Mari kita cermati ayat yang seringkali menjadi kontroversial, seringkali diperdebatkan. Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perhatikan sini, percaya dan dibaptis sama dengan selamat. Perhatikan sini, percaya dan dibaptis artinya selamat. Nah perhatikan, kata percaya ini ditinjau dari segi aspek batinia. Itu mutlak perlu bagi keselamatan. Tidak ada keselamatan kalau kita tidak percaya. Tidak ada keselamatan kalau kita tidak beriman. Lalu kemudian baptisan dari segi lahirianya. Ya, dari segi lahirianya sama perlunya. Jadi kalau kita beriman, kalau kita percaya, nggak bisa tidak harus dibaptis. Artinya keduanya tidak dapat dipisahkan, tidak terpisahkan bagi orang yang diselamatkan. Tidak ada baptisan tanpa iman. Tapi jika seorang percaya, itu harus dibaptis. Nah sekarang kita melihat bagaimana khotbah Petrus di Yerusalem di saat Pentakosta. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berbicara dengan begitu lugasnya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah
Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan di sini, baptisan menandai pertobatan, pengampunan dosa, dan menerima Roh Kudus. Jadi jelas, erat kaitannya dengan keselamatan. Nah, respon atas kemurahan Allah yaitu bertobat dan memberi diri dibaptis. Jadi kalau kita menanggapi anugerah Allah, nggak bisa tidak. Kita percaya dan dibaptis. Bertobat di sini berarti berpaling sama sekali dari jalan hidup penuh dosa dan mengaku percaya kepada Yesus sebagai Mesias mereka. Jadi bertobat itu berpaling atau berbalik 180 derajat. Kalau tadi arah saya ke depan, sekarang berbalik ke belakang. Bukan kembali ke posisi semula, itu 360 derajat. Lalu baptisan akan merupakan bukti di hadapan umum tentang sikap bertobat ini. Hasilnya menerima pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi baptisan air bukanlah pilihan, tetapi ketetapan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Baptisan air tidak menyelamatkan, tapi sebuah tindakan iman orang percaya untuk memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus dan deklarasi atau kesaksian iman kepada orang lain. Hal ini berarti bahwa baptisan air tidak membuat kita menerima keselamatan, tetapi orang yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus pasti bersedia melakukan baptisan air. Puji Tuhan. Yang keempat, apakah syarat untuk dibaptis? Bukan kalau sudah lama kita pergi ke gereja. Ada orang berkata, karena sudah lama ya perlu dibaptis. Atau bukan karena sudah lama menjadi orang Kristen. Atau kalau sudah mengerti banyak ajaran-ajaran Kristen atau Alkitab. Atau kalau hidupnya sudah beres. Tidak. Kalau kita menunggu sampai kita sempurna, begitu. Tidak akan ada habisnya. Kita punya kelemahan, titik lemah. Kita perlu belajar. Dalam Markus 16 ayat 16 mengatakan, barang siapa percaya dan dibaptis. Artinya setiap orang yang percaya harus mengambil keputusan untuk dibaptis. Nah, yang paling penting sekarang yang kelima, bagaimana cara baptisan itu? Dari teks bahasa Yunani, menurut bahasa Yunani kata baptisan itu diambil dari kata baptisu, artinya selam, meliputi masuk sama sekali ke dalam air. Nanti kita lihat berapa ayat. Ketika ada orang percaya, cari air, masuk ke dalam air. Setelah dibaptis, keluar dari air. Nah, kata baptiso itu diambil dari kata bapto. Sama dengan berarti celup. Orang-orang Yunani memakai kata ini untuk proses mewarnai kain. Dengan cara memasukkannya ke dalam bahan celupan. Kita di era-era dulu ya wantek ya. Kita air didikan air sampai mendidih karena kita ingin mewarnai pakaian kita, kaos misalnya. Jadi kain yang kering itu dimasukkan ke dalam air yang mendidih, dicelup sehingga berwarna seperti apa yang kita kehendaki. Nah, kata baptiso itu berarti mencelup sesuatu ke dalam zat cair dan mengangkatnya kembali. Tentu kan ketika kita celupkan baju kita, ya setelah warnanya sudah menyatu dengan pakaian, kita pasti ambil. Nah, kita lihat dalam Matius pasal 3 ayat 15-16, pengalaman dari Tuhan Yesus. Matius pasal 3 ayat 15 sampai 16. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah
seperti burung merpati turun ke atas. Perhatikan, setelah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Berarti sebelumnya dia masuk ke dalam air. Nah, saudaraku, yang kedua, Kisah 8:36. Tidak semua ayat ya saya bacakan. Kisah 8 ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ya, lalu ayat 38-39. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Baptisan air merupakan salah satu dari dua sakramen yang dikenal dalam atau di gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega yang kita kenal sekarang ini EOZC Alpha Omega Community Church. Bahkan gereja reformasi sejak abad ke-16 pada umumnya meyakini dua sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Nah, baptisan air di EOCC atau GBT Kaungestrep atau Sinode GBT merupakan baptisan yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan sebagai sakramen dengan cara membenamkan keseluruhan tubuhnya ke dalam air. Ya, kadang disebut sebagai baptisan selam. Yang keenam, makna teologis baptisan air. Kenapa kita perlu meyakini dengan mengerti baptisan itu dengan cara diselam? Apa makna teologisnya? Apa makna secara ilmu teologianya? Nah, Roma 6 ayat 3-4. Roma 6 ayat 3-4 bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Nah, kita lihat gambar ini. Jadi apa arti baptisan air secara teologis? Dibaptis air atau ditenggelamkan atau dibenamkan ke dalam air. Secara rohani itu menggambarkan ditenggelamkan artinya dikuburkan bersama Yesus. Hidup lama kita sudah mati dan dikuburkan bersama Yesus. Yang kedua, keluar dari air itu artinya dibangkitkan bersama dengan Yesus. Jika dibangkitkan bersama Yesus dan memperoleh hidup yang baru. Nah, saku. Jadi seseorang dibaptis di Islam, dia berdiri, pendeta atau hambatan baptiskan, ketika setelah didoakan langsung digerakkan, masukkan dalam air sampai semua tubuhnya basah. Kemudian setelah itu diangkat kembali. Jadi waktu diturun dalam air berarti mati bagi dosa, kemudian dia bangkit hidup bagi Kristus. Berarti ada komitmen untuk hidup baru. Saudaraku, Paulus mengajarkan salah satu arti baptisan, yaitu mati dan bangkit bersama Yesus. Iman melangkah bersatu dengan Kristus, seperti yang dilambangkan dalam baptisan. Ketika seseorang dibaptiskan, orang itu menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus yang mati dan bangkit, yang berkuasa menyelamatkan dan mengubahkan hidup, bukan baptisan. Kristus sudah menyatu dengan kita melalui inkarnasi dan ketaatannya menerima hukuman salib untuk beroleh faedah, kegunaan, karya penyelamatan itu. Kita harus beriman, bukan baptisannya. Kita percaya dengan Yesus sudah mati itu. Nah, prinsip baptisan air adalah gambaran kuasa penebusan Kristus untuk memisahkan oknum benar dan oknum berdosa, menguburkan manusia lama dan membangkitkan manusia baru. Karena itu harus menggunakan air yang cukup banyak
untuk menguburkan seseorang. Karena itu baptisan selam sangat relevan. Jadi baptisan adalah lambang dari penguburan Kristus di dalam tanah yang dipraktekkan dengan diselamkan ke dalam air. Baptisan secara percik dan tuang bukanlah merupakan lambang penguburan, tetapi diselamkan adalah lambang penguburan, yaitu baptisan. Itulah sebabnya baptisan selam itu sangat penting bagi setiap orang-orang yang percaya. Nah, coba kita cermati sejenak Roma 6 ayat 3, ayat 6, ayat 9. Roma 6 ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Puji Tuhan. Nah, ketika kita membaca Roma 6 ayat 3, ayat 6, ayat 9. Dari ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kekeselan itu berdasarkan knowledge, pengetahuan. Bukan feeling, bukan perasaan. 3 kali kita menemukan keterangan. Tahukah kamu, tidak tahukah kamu? Karena kita tahu. Jadi pengetahuan kita akan Kristus itu memberikan kita kemenangan atas dosa. Nah, mengapa kita tidak bisa mengampuni orang yang jahat kepada kita? Seringkali kan sulit ya, karena kita gunakan perasaan, bukan pengetahuan kita tentang Kristus. Yang mengajar pada kita, ampunilah mereka karena mereka tidak bersalah. Yesus berkata, ya ampunilah sesamamu sebagaimana aku sudah mengampuni kamu. Nah, karena kita umumnya mendasarkan diri kita atas perasaan, sehingga kita sulit mengampuni orang lain, bukan berdasarkan pengetahuan kita akan Kristus, di mana firman-Nya mengajar kepada kita untuk mengampuni. Itu contoh. Kita tidak didesain, dirancang untuk bermain dan menikmati dosa. Saat kita sudah ikut Tuhan, mengiring Tuhan, dan jatuh ke dalam dosa, ada satu perasaan. Perasaan yang bersalah, yang timbul dalam hati kita. Kita sudah tidak bisa menikmatinya lagi. Ada rasa bersalah, bahkan untuk berdoa, baca Alkitab, datang ke gereja, rasanya sulit. Tapi ketika kita mendasarkan kehidupan kita berdasarkan pengetahuan tentang Kristus, tentang firman-Nya. Kalau kita berdosa, datanglah kepada Tuhan, minta ampun, akui dosa kita, minta pengampunan. Tuhan akan menyucikan dosa kita. Nah, saudaraku, apa implikasinya? Mengetahui kebenaran melalui baptisan, peristiwa kematian, penguburan, kebangkitan bersama Yesus menjadi nyata. Kita tahu bahwa kita telah mati bersama Yesus. Itu adalah dasar untuk mematikan dosa. Yang kedua, kita tahu bahwa kita telah dikubur bersama Yesus. Adalah dasar untuk pemutusan. Pemutusan hubungan relasi dengan dosa atau setan. Yang ketiga, kita tahu bahwa kita telah bangkit bersama Yesus. Adalah dasar untuk yakin, percaya bahwa kita sudah menerima hidup baru. Pengetahuan kita tentang Tuhan luar biasa, yang akan mengubah jalan hidup kita. Cara kita melangkah, cara kita mengambil keputusan, cara kita bertindak, pengetahuan kita tentang Kristus menentukan sikap kita. Yang ketujuh, siapakah yang boleh dibaptis? Yang boleh dibaptis setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus. Orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Tidak usah saya bacakan lagi. Markus 16 ayat 15. Kisah Rasul 2 ayat 38 dan ayat 41. Nah, siapa orang yang boleh dibaptis? Ya, orang yang tidak dipaksakan. Ada kerelaan, ada kemauan, dorongan dari dirinya tanpa ada paksaan. Berdasarkan Kisah 2 ayat 38, Markus 1 ayat 4. Siapa yang boleh dibaptis? Yang dapat memenuhi syarat di atas tadi.
Jadi tidak untuk bayi, tidak untuk anak kecil. Di gereja EOCC ini menganut keyakinan, ketika seseorang selesai lulus SD, kita anggap dia sudah cukup bisa menerima setiap kebenaran. Kalau satu SMP, dia siap dibaptis, itu boleh. Nah, saudaraku, sebagai konklusi, baptisan adalah suatu keharusan. Karena itu adalah perintah. Untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, kita harus dibaptis. Baptisan yang diyakini benar mendekati makna teologis adalah baptisan yang mengikuti pola, yaitu pola baptisan selam. Baptisan berkata erat dengan pengampunan dosa, bukan merupakan tanda seperti sunat, bukan. Makna baptisan air adalah menghayati karya penebusan Kristus. Bersekutu dengan kematian Yesus Kristus. Roma 6 ayat 3. Bersekutu dengan penguburan Yesus Kristus. Roma 6 4a. Bersekutu dalam kebangkitan Yesus Kristus. Roma 6 ayat 4b. Nah, saudaraku, baptisan air memang tidak menyelamatkan. Tapi juga bukan sekadar lambang. Karena ada makna yang sangat dalam. Baptisan air adalah bukti atau deklarasi, ya, pernyataan iman kita kepada Allah, kepada diri kita sendiri, dan kepada orang lain. Jadi ketika kita dibaptis, kita menyatakan diri kita untuk betul ikut Tuhan. Dan menyadarkan kita bahwa saya harus hidup baru. Dan untuk meyakinkan orang lain, saya betul-betul adalah orang percaya. Itulah sebabnya baptisan air juga harus dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan apa yang Alkitab tuliskan. Peristiwa baptisan air dalam Alkitab dilakukan dengan diselamkan. Rupanya baptisan air dengan cara diselamkan itu merupakan cara yang paling selaras sesuai dengan makna rohani, makna teologisnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang sudah Kau berikan pada kami untuk kami belajar tentang baptisan. Biarlah apa yang kami pelajari ini boleh menggugah setiap kami untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kami boleh belajar menghargai makna keselamatan. Kalau kami belum dibaptis, biarlah kami boleh mengambil keputusan segera untuk dibaptis. Terima kasih, firman-Mu memberkati setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih jemaat Tuhan telah mengikuti pendalaman Alkitab kali ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.